Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MIS semua. Tema kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Yang kita bahas di sini muatan bahasa Indonesia, materi, kata baku dan kata tidak baku. Muatan IPA yaitu materi manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kata baku sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku autentik. Kata tidak baku otentik. Yang kedua, saksama. Kata baku seksama. Kata tidak baku. Modern yaitu kata baku modern. Kata tidak baku. Yang keempat, praktik itu kata baku. Sedangkan praktek kata tidak baku. Jadwal kata baku, jadwal kata tidak baku. Dan ini ada 6 lagi, yaitu dibaca sendiri anak MIS. Oke, bacalah teks berikut di halaman 134, yaitu sejarah Sang Saka Merah Putih. Di sini ada Miss garis merahi di bukunya, coba diperhatikan dan dibaca anak MIS. Itu adalah kata yang tidak baku. Jadi nanti diperbaiki anak MIS. Oke, kita masuk ke kata tanya yang dipakai di teks halaman 134. Kata apa? Apa makna warna merah dan putih pada bendera Indonesia? Jawabannya, warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Kata siapa? Siapa yang memberikan kain bahan dasar bendera merah putih? Siapa? Jawabannya, bahan dasar bendera merah putih adalah pemberian Jepang. Kata mengapa? Mengapa perwira Jepang memberikan kain berwarna merah putih kepada Khairul Basri? Jawabannya adalah karena Jepang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kata bagaimana? Bagaimana kain merah putih dijadikan sebagai bendera Indonesia? Ya, kain tersebut diberikan kepada Fatmawati untuk dijahit dan dijadikan sebagai bendera Indonesia. Yang kelima, kapan terakhir bendera asli Indonesia dikibarkan? Jawabannya, terakhir dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1967. Yang keenam, kata di mana? Di mana bendera Indonesia disimpan? Jawabannya, disimpan di Monumen Nasional. Inilah dia informasi penting dari teks halaman 134 dalam bentuk peta pikiran ataupun bentuk diagram. Kita masuk ke muatan IPA halaman 124-125. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi untuk bertahan hidup dengan lingkungannya, ditandai dengan bentuk dan struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan sebagai berikut. Lidah buaya.
Habitatnya di darat dan mampu bertahan hidup di lingkungan kering. Manfaatnya untuk penyembuhan luka luar dan juga untuk perawatan kulit dan rambut manusia. Kita masuk ke tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai, memiliki akar tunjang, berfungsi untuk menahan dari terjangan ombak. Akar bakau berguna untuk mencegah abrasi di pantai. Di sekitar akar pohon menjadi tempat tinggal atau tempat hidup hewan laut seperti ikan dan udang. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya, yaitu yang pertama, tumbuhan digunakan sebagai bahan pangan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, tumbuhan sebagai obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan buah-buahan seperti jambu merah, terong belanda, dan lain-lain. Dan tumbuhan juga bisa melindungi kita dari sinar matahari. Ya, tumbuhan yang besar yang udah tumbuh menjadi pohon yang sangat besar akan menjadi pelindung kita dari sinar matahari. Yaitu pada hewan, yaitu yang pertama adalah cacing. Cacing hidup di dalam tanah yang lembab. Juga cacing bergerak mencari makan di dalam tanah. Gerakan cacing membuat tanah berpori sehingga mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah menjadi tanaman yang subur. Yang kedua, domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungannya rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan kain wol. Selain itu, kotorannya juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Ini dia hewan domba. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, sebagai bahan makanan, yaitu daging, susu, dan telurnya adalah bagian-bagian utama yang diambil dari hewan untuk dikonsumsi. Yang kedua, bahan pakaian. Ya, banyak dipakai untuk membuat kain dari kulit-kulit hewan tersebut. Yang ketiga, sebagai obat-obatan. Bagian-bagian hewan juga dapat digunakan sebagai obat. Yang keempat, sebagai penghasil tenaga, yaitu seperti kerbau untuk membantu petani membajak sawah, kuda untuk menarik delman. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi karena habitatnya rusak dan banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, maka akan terjadi kelangkaan. Agar tumbuhan dan hewan tidak langka atau punah, maka kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikannya. Bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia ini merupakan tanaman yang sudah langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian, dan kita juga dapat ikut serta melestarikan Rafflesia dengan cara mencari informasi tentang tumbuhan untuk dipelajari dan menjaga kelangsungan hidup dari tumbuhan atau tanaman bunga Padma raksasa. Kita masuk ke cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana ini. Sekarang kita masuk ke hewan, yaitu orang hutan. Orang hutan merupakan hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan, kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Sebagian orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran-penangkaran khusus, seperti contoh penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera, di Tanjung Puting atau di Kalimantan. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin lama semakin menurun. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, yaitu pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konvensi gajah Sumatera. Misalnya, Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Taso Nilo di Riau. Itulah dia pembahasan materi kita hari ini, yaitu untuk tugasnya yaitu muatan bahasa Indonesia di halaman 141, yaitu nomor 1, 2, dan 3, yaitu mencari tentang kata baku dan tidak baku. Di muatan IPA yaitu halaman 133, ayo berlatih di nomor 1, 2, dan 3-nya. Semangat belajar buat anak-anak Miss semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.